Ibu dan anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu sayangi, pada kesempatan kali ini saya Widuri Suci Agustia dan Pak Rona Yuliatip MPD ingin berbagi praktik baik untuk kegiatan kami di salah satu kegiatan program kami di kegiatan Guru Penggerak Angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Lampung Selatan. Pada kesempatan kali ini sampai di titik ini, yaitu di titik tentang penyebaran praktik baik terkait diseminasi budaya positif. Pada saat ini, sampai di titik ini kami berdua menjalankan pendidikan guru penggerak ini dengan rentang waktu hampir di 2 sampai dengan 3 bulan ini, yang memang masih lama ya, masih sampai di bulan Desember. Harapannya diseminasi budaya positif atau penyebaran praktik baik budaya positif ini bisa tersampaikan dan bisa terimplementasikan, baik itu di pendidik maupun di peserta didik, baik di gurunya maupun di peserta didiknya. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anakku mohon izin kesediaan waktu, Bapak Ibu juga kesediaan waktunya, kita saling berbagi praktik baik. Tidak maksud menggurui, tidak maksud si paling pintar, bukan. Kami juga masih di tahap belajar. Saya dengan Pak Rona masih di tahap belajar, yang insya Allah materi yang kemarin sudah kami dapatkan di pendidikan baik sinkronus maupun asinkronus itu kami sebarkan di hari ini. Ya, kalaupun mungkin pada saat penyampaian materi kami ini nanti di perjalanannya ternyata ada yang keliru, ada yang memang tidak pantas dan memang tidak perkenankan untuk dipraktekkan di satuan pendidikan kita, mohon kami ditegur, mohon kami untuk direfleksikan secara bersama-sama. Ya Bapak Ibu ya anak-anakku ya, kenapa? Karena memang kita semua lagi tahap belajar. Saya dan Pak Rona pun lagi tahap pembelajaran. Doakan semoga pendidikan ini kami lulus sampai di bulan Desember nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan anak-anakku, adapun agenda kegiatan pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan. Tadi alhamdulillah sudah saya buka kegiatan pada siang hari ini. Yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin saya mohon izin kesediaannya Bapak Ibu dan anak-anakku untuk nanti berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih Bapak
program guru penggerak ini. Berarti saya dibersamai dengan Pak Rona Yuliatin, MPD, untuk kegiatan di calon guru penggerak. Semoga pendidikan ini berlangsung sampai dengan di bulan Desember, dan sampai di titik ini baru sekitar 30-40% materi sinkronus maupun asinkronus yang sudah kami dapatkan. Doakan, mohon doanya juga Bapak Ibu dan anak-anakku, semoga pendidikan ini sampai di bulan Desember ini mendapat kabar yang baik, yang pastinya harapan akhirnya lulus, dan apapun yang kami dapatkan itu terimplementasikan baik di diri kami maupun untuk peserta didik dan rekan-rekan yang lain. Jadi tidak pintar sendiri, tapi kami saling berbagi praktik baik, dan juga tidak maksud mempintari juga ya, intinya semuanya saling belajar seperti itu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu akan disampaikan oleh Pak Rona untuk kegiatan selanjutnya penyampaian materinya. Yang selanjutnya nanti materi pertama akan disampaikan oleh Pak Rona di 3 materi pertama. Untuk yang sampai dengan ini kita akan melakukan kesepakatan kegiatan. Jadi kesepakatan kegiatan itu karena diseminasi ini atau praktik baik ini berlangsung sekitar 1 jam sampai dengan 1 jam setengah. Nah, harapannya supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan tersampaikan dengan baik, maka kesepakatan kegiatan yang telah kami berdua sepakati, kalaupun nanti di kesepakatan ini mungkin ada yang memang perlu direvisi, kami izinkan Bapak Ibu dan anak-anakku untuk merevisinya. Yang penting itu semua kita dapat kesepakatannya secara bersama-sama. Yang pertama itu menghargai kritik dan saran. Jadi nanti pada proses diseminasi kita saling menghargai kritik dan saran, menerima masukan, menerima kritik dan saran, baik dari peserta didik maupun dari Bapak Ibu. Yang kedua, saling menghormati. Hidup hadir dengan penuh perhatian. Hadir dengan penuh perhatian, fokuskan kegiatan praktik baik ini Bapak Ibu dan anak-anakku, kita saling belajar, bukan saling menggurui atau merasa si paling pintar sendiri ya. Jadi kami sama-sama belajar. Berbicara ketika dipersilakan. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang ada di sini, ketika memang mau menyampaikan pendapat, kritik dan saran dipersilakan, tapi mungkin kita saling bergantian. Lalu yang selanjutnya berkolaborasi untuk kemajuan dan mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira. Jadi harapannya 1 jam setengah ini kegiatan diseminasi ini dapat berjalan dengan baik, difokuskan, dan memang ikhlas pada saat materi ini benar-benar memang materi ini bisa kita aplikasikan ke depannya, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan dokumentasi aja ya Bapak Ibu ya. Apalagi kebetulan memang saya sama Pak Rona memilih rata-rata wali kelas dan memang peserta didik yang harus tahu apa materi yang mau disampaikan di hari ini. Yang selanjutnya untuk di poin-poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Pak Rona Yuliatin. Kepada Pak Rona dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit, bukan berarti saya di sini sebagai pembawa atau narasumber yang paling pintar, tidak. Kita di sini sama-sama belajar dan sama-sama apa yang sudah saya dapatkan di kegiatan CGB calon guru penggerak akan saya tularkan, walaupun itu tidak semaksimal mungkin. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan yang namanya aksi nyata budaya positif di modul 1.4, yaitu modul yang terakhir. Kompetensi kelulusan yang akan kami lakukan yaitu adalah kompetensi kegiatan diseminasi yang diharapkan pada kegiatan ini berkontribusi untuk kompetensi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah peserta atau rekan sejawat memahami pentingnya pengetahuan, kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Yang kedua itu adalah
peserta atau sejawat mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya yaitu berkenaan dengan capaian umum kegiatan di seminar ini. Itu yang pertama itu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep kebudayaan dan lingkungan positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua itu melakukan evaluasi refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan di Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir yaitu berkenaan dengan memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khusus berkenaan dengan diseminisasi ini, yang pertama itu mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang sekarang kita lakukan pada hari ini, yaitu mengeluarkan apa-apa yang menjadi pemahaman dari kita masing-masing. Yang kedua itu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, itu baik bagi Bapak Ibu guru dan warga sekolah khususnya. Yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid. Topik yang akan kita bahas pada kali ini itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua itulah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang keempat itu keyakinan kelas, dan yang kelima itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam itu restitusi, 5 positif kontrol. Dan yang terakhir itu adalah restitusi segitiga restitusi. Pada kali ini pembelajaran yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tahu bahwasanya sekarang itu kurikulum kita itu adalah kurikulum merdeka. Di antara kurikulum merdeka itu ada poin-poin tertentu. Yang pertama itu berkaitan dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita di sini sudah menerapkannya, walaupun itu belum semaksimal mungkin, tetapi kita sudah melakukan setiap hari. Salah satunya kegiatan yang kita lakukan yaitu adalah mengaji bersama sebelum pembelajaran dimulai kurang lebih 15 menit. Yang kedua itu berkebinekaan global, ketiga itu bergotong royong, yang keempat itu kreatif, yang kelima itu bernalar kritis, dan yang terakhir itu adalah mandiri. Sikap-sikap seperti inilah yang akan kita timbulkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sejatinya ketika kita menerapkan kehidupan yang demikian, maka kita akan yang namanya saling keterikatan dan saling bahu-membahu, saling bantu-membantu untuk menjadi manusia-manusia yang berbudi luhur sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Miskonsepsi peran budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Artinya dalam hal ini, dalam kehidupan bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sejatinya, kalau pemahaman saya berkenaan dengan budaya positif, kita mengeluarkan apa-apa yang menjadi perilaku yang paling baik di antara kita. Jangan sesekali kita itu menilai seseorang itu dari keburukannya. Karena kalau kemauan kita itu menerapkan keburukannya, maka yang terjadi adalah miskonsepsi. Yang selanjutnya yaitu adalah dengan membuat keyakinan kelas. Artinya keyakinan itu adalah kesepakatan yang sudah dilakukan dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup
tidak perlu ada tindak lanjut atau tidak ada konsekuensi, tidak ada reflektif. Artinya dalam hal ini kesadaran hadir dari dalam diri, dari internet, sementara hukuman, penghargaan, memberi hadiah dalam bentuk barang atau status, konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsisten dari seluruh komunitas, sekolah, dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab dan diskusi reflektif setiap saat. Selanjutnya yaitu berkenaan dengan masalah yang berkaitan dengan budaya positif, diselesaikan dengan restitusi. Artinya restitusi itu 3 pernyataan yang akan dilakukan. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan. Pendekatan ini menekankan pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan alih hukuman. Penting untuk diingatkan bahwa segitiga restitusi tidak selalu tepat untuk semua kasus. Ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Yang pertama itu berkenaan dengan setiap segitiga restitusi itu mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik yang mungkin terjadi pada lingkungan sekolah kita. Yang kedua itu adalah keterbatasan kognitif. Artinya kurangnya motivasi dan pengaruh keluarga murid yang keterbatasan kognitif atau intelektual, termasuk kebutuhan khusus atau gangguan mental. Mungkin ini yang sudah dilakukan kemarin pada waktu penghibasan oleh guru kita, yaitu guru BK. Dalam hal ini bisa jadi kebutuhan khusus, artinya kognitifnya, pemikirannya. Yang selanjutnya yaitu adalah tentang murid. Jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Artinya perlu dipahami bahwa restitusi dan konsekuensi memiliki tujuan yang berbeda. Restitusi bertujuan untuk memulihkan situasi dan membangun kembali hubungan yang terdampak oleh pelanggaran. Konsekuensi merupakan bagian dari tatanan yang sudah ada dalam sekolah yang hadir dengan tujuan untuk membantu murid belajar dari kesalahannya dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab di masa depan. Selanjutnya yaitu berkenaan dengan nilai-nilai kebajikan, disiplin positif yang secara universal. Kita pahami bahwasanya disiplin itu bisa dikatakan adalah teratur dan patuh kepada peraturan, apa-apa yang menjadi peraturan yang ada di sekolah. Karena banyak daripada kita atau murid sekarang itu lebih perilakunya itu yang dikatakan itu melanggar peraturan-peraturan. Salah satunya yaitu adalah ketika berangkat pembelajaran dia lebih banyak terlambat daripada datang tepat waktu. Dalam hal ini budaya yang harus kita tanamkan yaitu adalah makna kata kedisiplinan itu sendiri. Karena bisa jadi seseorang itu akan berubah sesuai dengan apa yang dijalaninya pada sekian waktu. Oleh karena itu kita sebagai seseorang itu harus untuk mendapat kepatuhan itu, karena artinya begini, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan secara universal. Artinya kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai secara universal atau secara umum itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu berkenaan dengan keimanan, yang kedua itu berkenaan dengan mandiri,
yang ketiga itu berkenaan dengan bernalar kritis, dan yang keempat itu kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang ketiga yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Dapat dipahami ini ada beberapa pernyataan yang harus dihindari oleh guru. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kebanyakan daripada kita seorang guru itu lebih banyak, saya sendiri itu masih berusaha untuk menghindari yang namanya hukuman. Hukuman ini bisa jadi memang paling ampuh, tetapi kita sebagai seorang guru itu sebisa mungkin harus menghindari hukuman. Apalagi kalau main berkontak fisik. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, instansi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi eksternal atau imbalan dari seseorang. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini termasuk dalam motivasi internal. Yang selanjutnya yaitu berkenaan dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Ada beberapa hal yang di sini dibahas, yaitu berkenaan dengan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua itu penghargaan menghukum. Yang ketiga itu penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat itu penghargaan tidak efektif. Yang kelima itu penghargaan merusak hubungan. Yang selanjutnya yaitu berkenaan dengan yang tadi penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua itu penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga itu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang ada pada diri manusia itu sendiri. Untuk program kebajikan atau apresiasi dalam pendidikan itu, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama itu berkenaan dengan beri pengakuan secara khusus. Yang kedua itu beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga itu beri pengakuan kepada semua murid. Dan yang keempat itu beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir itu adalah fokus pada proses. Ini adalah contoh dari apresiasi kebajikan. Yang pertama itu bisa jadi pembuka. Kemarin saya perhatikan dari kebajikannya yaitu rasa empatimu besar sekali, dan situasinya itu pada saat mengolah murid baru di kelas kita. Yang kedua itu saya menghargai, artinya itu adalah dari kebajikan itu yang diterapkan itu adalah kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga itu pembukanya itu rasa terima kasih. Nilai kebajikannya itu adalah rasa tanggung jawab, dan situasi yang bisa dilakukan itu adalah pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini adalah dari hal tersebut, apa sih itu restitusi? Dapat dijelaskan bahwasanya restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Ini adalah
identitas dari restitusi itu sendiri. Yang pertama itu berkenaan dengan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya itu sesuatu yang terjadi, dan restitusinya itu merupakan pilihan. Nah, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu berkenaan dengan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua itu berkenaan dengan memperbaiki hubungan. Yang ketiga itu berkenaan dengan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat itu adalah restitusi menurut untuk melihat diri dalam diri. Yang kelima itu berkenaan dengan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tugasan. Yang keenam itu restitusi dan diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8 itu restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9 itu adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Demikian pemaparan dari saya. Mungkin banyak sekali yang harus saya pelajari dan harus saya perbaharui dalam diri saya, karena Anisa atau manusia itu ada yang salah dan lupa. Kita harus sama-sama belajar dan sama-sama mengingatkan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya dapatkan. Itulah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rona terkait beberapa tentang motivasi, hukuman, restitusi, penghargaan, apresiasi. Nah, di tahap selanjutnya intinya itu adalah yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu salah satu peraturan yang ada di kelas, di mana sekarang ini keyakinan kelas itu berarti kan kesepakatan bersama antara kita dengan peserta didik gitu, agar pembelajaran berjalan dengan efektif dan kondusif. Tapi bukan berarti juga Bapak Ibu di keyakinan kelas ini setiap guru yang masuk itu membuat keyakinan kelas. Harapannya Bapak Ibu yang memang ada di sini itu adalah Bapak Ibu yang memang sudah wali kelas, yang memang fokus kami itu adalah memang Bapak Ibu wali kelas. Kenapa? Jangan sampai anak kita ini kan jenjangnya SMA ya Bapak Ibu ya. Yang SMA ini kan guru mapel jatuhnya, bukan guru kelas. Kalau guru kelas enak, dia masuk langsung buat keyakinan kelas bisa. Tapi kalau guru mapel ini kalau satu hari itu 7 guru yang masuk, bingung juga kalau 7 guru itu membuat keyakinan kelas seperti itu. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah pernyataan yang sudah disepakati baik dari kita maupun dengan peserta didik. Yang harapannya keyakinan kelas tersebut itu bisa dijalankan secara bersama-sama. Jadi bukan mau kita aja Bapak Ibu, tapi juga maunya si peserta didik. Nah, anak-anak juga yang ada di sini sekarang, memang kalian juga diarahkan apa yang kalian mau di kesepakatan itu, di hari itu kita pembelajarannya. Seperti itu. Jadi misalnya di hari itu saya maunya pada saat proses pembelajaran semua baik guru maupun siswa menerima kritik dan saran seperti tadi di awal. Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu pernyataan, suatu perjanjian, suatu kesepakatan yang disepakati bersama. Bukan saya sendiri sebagai guru dan bukan sebagai murid saja, tapi kita berkolaborasi secara bersama-sama membuat satu keyakinan kelas yang harapannya dapat terjalankan dengan baik keyakinan kelas tersebut. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu juga ada beberapa tahapan. Yang pertama
gitu. Nah itu makanya kita tinjau ulang keyakinan kelas baik dari kita maupun dari siswa kita. Yang selanjutnya, cari peraturan yang menyesuaikan dengan nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi kita mengurangi sekali dan menghilangkan kata-kata yang memang konotasinya negatif. Contoh tadi yang disampaikan Pak Rona, bahwa nilai-nilai kebajikan untuk di keyakinan kelas itu ada beberapa, misal tadi dilarang membuang sampah sembarangan. Harapannya kata dilarang itu gak kita pakai lagi untuk di keyakinan kelas tersebut. Digantinya seperti apa? Ya digantikan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang seperti apa nilai kebajikan? Peserta didik membuang sampah pada tempatnya. Lebih halus bahasanya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dilarang untuk menjawab pada saat guru menjelaskan. Harusnya nilai kebajikannya, pakailah nilai kebajikan apa? Saling menghormati baik guru dan peserta didik dalam proses KBM. Jadi dirubah Bapak Ibu. Jadi kalau bisa konotasi-konotasi bahasa-bahasa yang memang tingkat konotasinya negatif itu tidak ada lagi pada saat kita pembuatan keyakinan kelas maupun kesepakatan kelas. Oke, perhatikan Bapak Ibu, di sini anak-anakku, ini yang namanya peraturan. Selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, bergantian atau menunggu giliran. Lalu ada lagi peraturan terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, Bapak Ibu, ini contoh peraturan yang mungkin kita refleksikan saja diri kita Bapak Ibu. Mungkin peraturan ini sudah pernah kita pakai di kelas kita, gitu, dengan bahasa yang seperti ini. Dilarang mengganggu orang lain, jangan berlari di net. Ini sering kita pakai pada saat membuat keyakinan kelas. Harapannya Bapak Ibu, kita refleksikan ini peraturan ini berubah menjadi bahasa suatu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelasnya yang pertama, saling bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab di sini Bapak Ibu sudah masuk poin peraturan ini. Itu. Jadi maknanya bukan dipersempit tapi sudah diperluas. Jadi dengan kata tanggung jawab, si peraturan ini sudah masuk. Lalu yang selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita harus saling menghormati. Jadi nggak perlu lagi pakai bahasa dilarang mengganggu orang lain, tapi saling menghormati semua anggota atau warga yang ada di kelas. Bisa ditambahkan seperti itu. Contoh lagi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran di rumah. Maksudnya, kita bisa merubah peraturan ini menjadi suatu keyakinan bahwasanya peraturan yang pembelajaran kita hadir sebelum 15 menit ini bisa kita rubah kata saling menghormati orang lain dan berkomitmen untuk tepat hadir di sekolahan. Jadi jangan sampai si peraturan-peraturan ini tidak kita turunkan menjadi suatu keyakinan kelas yang nilainya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Bapak Ibu dan anak-anakku, jadi kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar, punya kebutuhan vital, punya kebutuhan utama. Kebutuhan yang memang gak bisa dielakkan, harus dipenuhi. Nah, itu yang ada yang pertama, mengaktualisasikan diri. Aktualisasi diri itu apa? Artinya kita membuat diri kita itu layak dengan orang lain. Jadi kita mengaktualisasikan diri kita. Lalu yang selanjutnya harga diri. Harga diri ini salah satu poin penting, kebutuhan sekali manusia. Di saat kita hidup tapi kita harga diri kita pun tidak ada sama orang lain, ya kayak mana kita mau hidup kalau seperti itu? Lalu yang selanjutnya, rasa cinta
prestasi itu salah satu kebutuhan dasar kita yang mungkin selama ini hanya tersirat saja, nggak terlihat sama kita, nggak kita rasakan, cuma kita ikuti saja alurnya seperti itu. Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol. Di posisi manakah diri kita sebagai pendidik atau di posisi sebagai penghukum? Kita sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai temankah, sebagai pemantaukah, atau sebagai manajer? Bapak Ibu boleh merefleksikan diri Bapak Ibu berdiri di mana? Kita dengan murid kita itu di mana? Oh, kita ini penghukum loh sama murid kita. Oh, kita ini selalu membuat murid itu merasa bersalah. Oh, kita selalu membuat murid itu teman kita. Kita selalu membuat murid kita itu sebagai pemantau. Kita sebagai pemantau. Berarti kita itu sebagai detektifnya mereka, atau kita sebagai manajernya mereka. Nah, silakan nanti memposisikan atau merefleksikan diri Bapak Ibu. Ini kita yang selanjutnya segitiga restitusi. Nah, inilah pokoknya dari materi pada hari ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah menstabilkan suatu permasalahan murid, tapi bukan membuat murid itu selalu merasa paling bersalah. Di saat murid ada kesalahan, di saat murid melakukan sesuatu hal yang tidak baik, maka lakukanlah segitiga restitusi ini. Di mana segitiga restitusi ini ada 3 poin penting yang harus dijalankan. Yang pertama, Bapak Ibu, stabilkan identitas mereka. Tanya mereka apa yang sudah mereka lakukan. Bujuk mereka agar mereka mengakui kesalahan mereka tanpa harus kita tanya, tanpa harus kita gali masalahnya, tanpa harus kita paksa. Kamu harus ngaku salah, nggak perlu seperti itu. Tapi mulai tanyakan ke mereka, apa yang kalian lakukan? Apakah sudah benar yang kalian lakukan? Apa kalau kalian lakukan itu konsekuensinya apa? Stabilkan identitas mereka. Lalu Bapak Ibu, langkah selanjutnya validasi tindakan mereka yang salah. Dari kejadian kamu tadi, apa yang salah nak? Oh ya Bu, saya tadi salah karena saya mukul teman saya. Nah, itu memvalidasi tindakan mereka tanpa harus kita memberitahu, biarkan mereka itu mengkoreksi diri mereka sendiri. Lalu yang terakhir, tanyakan keyakinan. Itulah tadi Bapak Ibu, sebelum ke segitiga restitusi, kita sudah belajar tentang keyakinan. Kenapa? Biar pada saat di segitiga restitusi anak kita paham apa loh keyakinan yang sudah dibuat. Oh ya, tadi saya mengganggu teman saya, berarti keyakinan yang sudah saya langgar itu adalah saya tidak saling menghormati dengan teman saya. Nah, jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu bukan berarti kita itu menyudutkan anak, tapi lebih kita itu mencari masalah dan solusi anak secara bersama-sama. Jadi anak ngakui kesalahan anak itu tanpa bukan paksa. Jadi anak itu ngakui kesalahan mereka, benar-benar mengakui, dan mereka tuh cari sendiri solusinya. Itu tanpa harus kita kasih tahu. Oh ya, kamu tadi udah ganggu teman kamu, berarti kamu lari. Gak perlu dikasih tahu. Dan mereka tahu kok nanti. Oh iya Bu, saya salah tadi. Oh iya Bu, saya tahu kok Bu, tadi saya itu udah melanggar aturan sekolah. Walaupun saya kesal, harusnya saya nggak seperti itu. Jadi mereka mengakui secara internal, secara sendiri, secara dari dalam diri mereka tanpa harus ada paksaan. Nah, Bapak Ibu, sampai di tahap refleksi dari poin 1 sampai dengan poin 7 yang sudah saya sampaikan, berbagi praktik baik dengan Pak Rona ya, dan memang berbagi materi pula dengan Pak Rona. Itu ada beberapa hal yang memang mungkin saya yakin dan Pak Rona tadi yakin masih banyak kekeliruan, masih banyak sekali yang mungkin belum sesuai. Nah, harapannya Bapak Ibu itu bisa jadi pembelajaran buat kami maupun buat Bapak Ibu. Nah, sebelum kami tutup, mungkin ada refleksi sedikit Bapak Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan? Jadi dari yang kami sampaikan tadi, mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan apa sih yang berubah? Oh ya, ada yang dirubah nggak sih nanti dari pembelajaran Bapak Ibu? Lalu yang selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama sesi kegiatan ini? Lalu yang selanjutnya, posisi kontrol seperti apa yang sudah saya lakukan? Dan saya akan menjadi pendidik seperti apa setelah mengikuti modul ini? Jadi Bapak Ibu, harapannya dari materi-materi yang kami sampaikan tadi, kita semua bisa merefleksi di titik mana kita sekarang. Posisi kontrol seperti apa kita kebui? Penghukumkah? Pembuat masalahkah? Sebagai teman mereka kah? Atau sebagai manajer mereka kah?
Nah, jadi sekarang silakan Bapak Ibu nanti merefleksikan diri Bapak Ibu. Lalu apa sih yang didapat dari praktik baik kami pada hari ini? Oh ya, yang kami dapat mungkin hanya keyakinan kelasnya. Oh, nilai kesepakatan kelasnya. Seperti itu. Nah, harapannya refleksi ini Bapak Ibu bisa kita renungkan dan bisa kita diskusikan solusinya dan jalan terbaiknya. Kalaupun memang refleksi itu sudah baik Bapak Ibu, mari saling kita tingkatkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kegiatan berbagi praktik baik atau diseminasi pada kegiatan pagi siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan diseminasi budaya positif ini bisa terjalankan dengan baik. Ya, baik di sekolah, baik di rekan sesama kerja maupun di peserta didik SMA 1 Katibu. Kami yakin Bapak Ibu dan anak-anakku, saya dan Pak Rona sampai berdiri di sini belum baik, tapi kami berusaha memberikan yang terbaik. Ya, cukup sekian mungkin yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.